AST-2001 Kamar Harta Karun Tersembunyi, ujung Istana Obat Suci. Seberkas cahaya keemasan melintas dan paragon Golden Armor muncul. King Sui sangat terkejut. Itu karena ketika pedang terbang itu menusuk ke arahnya lagi, kecepatannya terlalu cepat. Tidak akan ada lagi paragon Golden Armor lain kali. King Sui merasa cemas. Namun, dia dengan cepat memikirkan teknik penglihatan surgawinya. Teknik penglihatan surgawi. Ini sangat memperlambat kecepatan pedang terbang, tapi itu masih sangat cepat. Namun, dia sekarang bisa melihatnya dengan jelas dan bisa menghindarinya. Seni mengejar. King Sui mencoba menggunakan seni mengejar pada pedang terbang, tetapi tidak menyangka akan berhasil. Itu tidak akan menjadi ancaman baginya lagi. King Sui bahkan tidak bisa diganggu untuk menggunakan formasi dan Ki Kaisar. King Sui sekali lagi menggunakan Golden Battle Halberd untuk menangkis pedang terbang. Saat ini, King Sui sudah tahu tentang pedang terbang. Wajah lelaki tua itu sangat pucat sekarang. King Sui tahu bahwa pedang orang tua itu tidak dapat dianggap sebagai pedang terbang, tetapi hanya keterampilan yang mirip dengannya. Penguasaan keterampilan orang tua itu jelas tidak cukup dan jika dia menggunakannya secara paksa, akan ada serangan balik dan orang tua itu bisa menjadi lumpuh. Dia bahkan bisa kehilangan nyawanya. Kehebatan pedang terbang itu sangat besar, tetapi penipisannya juga luar biasa. Inilah sebabnya mengapa lelaki tua itu hampir menghabiskan sebagian besar origin Ki-nya ketika dia hanya menggunakannya untuk waktu yang singkat. Dia hanya meluncurkan 3 serangan sejauh ini, dan mungkin bisa menggunakannya paling banyak 3 kali. Namun, jika dia tidak akan lumpuh setelah menggunakannya, skill itu bisa dianggap sebagai teknik membunuh yang hebat. Kecepatan dan kepekaan spiritual King Sui sudah dianggap sangat kuat. Namun, kecepatan pedang terbang itu sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk menghindar. Untungnya, dia masih memiliki teknik penglihatan surgawi. Kalau tidak, dia harus bergantung pada Gunung 9 Benua dan binatang pembunuh naga. Namun, dia tidak tahu apakah Dragon Slaying Beast bisa menangkis ketajaman pedang terbang ini. King Sui merasa seharusnya bisa, tapi dia tidak yakin. Setelah melihat kemampuan pedang terbang ini, King Sui merasa ingin menempa pedang terbangnya sendiri. Jika dia menempa pedang terbangnya sendiri, itu akan jauh lebih kuat daripada pedang orang tua itu. Ditambah lagi, dia akan bisa terbang sambil berdiri di atas pedang. Melakukan hal itu akan memungkinkan dia untuk terbang lebih cepat daripada jika dia terbang sendiri. Dikatakan bahwa terbang sambil berdiri di atas pedang tidak akan menghabiskan origin Ki dengan sangat cepat dan seseorang dapat terus melakukannya untuk waktu yang lama. Tentu saja, King Sui tidak yakin tentang hal ini. Dia hanya memikirkan mereka. Lagi pula, jika penipisan energi untuk terbang dengan pedang begitu besar, maka seseorang hanya akan bisa terbang untuk jarak yang sangat pendek. Itu akan kehilangan efeknya karena seseorang mungkin juga memilih untuk tidak terbang. King Sui menggunakan Golden Battle Halberd-nya untuk memblokir 2 kali lagi. Dia terus didorong mundur atau dikirim terbang. Ini menunjukkan betapa kuatnya pedang terbang itu. Kehebatan pedang terbang bukanlah kekuatannya, tetapi kehebatan dan daya tembusnya. Jika bukan karena Golden Battle Halberd di tangannya, dia pasti sudah tertusuk sejak lama. Pedang terbang tidak lagi dianggap sebagai senjata biasa. Bahkan senjata surgawi jelas akan lebih buruk jika dibandingkan dengan pedang terbang. Itu seperti perbedaan antara item biasa dan item spiritual. Tentu saja, pedang terbang lelaki tua itu hanya bisa dianggap sebagai barang biasa. Meskipun begitu, itu adalah tingkat divine dan tidak akan kalah dari Golden Battle Halberd milik King Sui. Memikirkan hal ini, King Sui semakin berharap bahwa dia akan dapat menempa pedang terbangnya sendiri sesegera mungkin. Ketika itu terjadi, kekuatan pertempurannya mungkin bisa meningkat beberapa tingkat, mampu membunuh lawan-lawannya dari jarak jauh dengan sangat mudah. Pedang terbang itu hancur dan lelaki tua itu menyemburkan seteguk darah, jatuh lemas ke tanah. Dia memandang King Sui, beri mereka jalan keluar. King Sui tahu bahwa lelaki tua itu tidak akan bisa bertahan. Dia memandangnya dengan tenang dan berkata, semua orang di sini harus mati. Orang-orang lain dari Istana Obat Suci Anda dapat pergi. King Sui tidak akan menghilangkan mereka sepenuhnya dari akarnya. Istana Obat Suci adalah sekte besar dengan banyak orang. Akan sangat sulit bahkan jika dia ingin membunuh mereka semua sepenuhnya. Selain itu, King Sui tidak ingin menyebabkan pembantaian. Dia memiliki Buddha Light Tracer Ki di tubuhnya. Itu adalah kekuatan Buddhisme yang tidak terlihat, dan penting dalam Buddhisme untuk menjadi baik hati. Orang tua itu memiliki 5 murid dan 30 murid agung. Mereka praktis sudah mati. Beberapa orang memang pantas untuk dibunuh. Orang tua itu bisa mengatakan hal-hal yang sangat tidak tahu malu di depan orang-orang ini, yang menunjukkan bahwa mereka adalah ajudannya yang dapat dipercaya.
Ada pepatah, ketika pemimpin memberi contoh yang buruk, bawahannya akan mengikuti. King Sui dapat merasakan dari Qiu Di, Hong Chen, dan banyak orang lain di sini bahwa ginjal mereka tidak berfungsi dengan baik. Meskipun mereka telah meminum obat-obatan bergizi, kerusakannya masih sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa orang-orang ini terlalu banyak melakukan. Ini bukan hanya itu. King Sui juga telah melihat keserakahan di mata beberapa orang ini ketika mereka melihat King Qi. Karena mereka ingin merebut sesuatu yang menjadi miliknya, King Sui memutuskan untuk mengikuti gagasan untuk tidak membuang-buang barang dan menyapu beberapa barang yang ada, seperti sachet sutra interspatial, dan melemparkannya ke alam valet jade immortal miliknya. Dia kemudian membawa King Qi dan Little Mo, dan berjalan menuju bagian dalam istana obat suci. The Dragon Slaying Beast tidak kehilangan kemampuan pencarian harta karunnya sama sekali dan memimpin King Sui langsung ke ruang harta karun istana obat suci. King Sui diperlihatkan koleksi dan harta karun sekte besar. Ini adalah istana obat suci dan sebagian besar barang yang dikumpulkan sebenarnya adalah tanaman obat. Lalu ada logam, meteorit dunia lain, serta beberapa hal aneh dan tidak diketahui, termasuk pagoda harta karun. King Sui menemukan pagoda harta karun lainnya. Meskipun hal ini mungkin terlihat bagus dan menakjubkan bagi orang biasa, memiliki sedikit aura yang bermartabat. Mereka tidak akan tahu bagaimana menggunakannya. Bahkan kemudian, mereka tidak tahan untuk membuangnya. King Sui melihat sekilas. Tidak banyak dari mereka 3 pagoda harta karun. Salah satunya adalah pagoda kekerasan harta karun nasib surgawi. Itu bisa menggandakan kekuatan menyerang seseorang dalam tingkat keberhasilan tertentu. Tidak disebutkan berapa tingkat keberhasilannya, tetapi tidak boleh terlalu tinggi. Namun, itu juga tidak boleh terlalu rendah. 2 lainnya adalah pagoda harta karun nasib surgawi dan pagoda pertahanan harta karun nasib surgawi. Yang terakhir akan meningkatkan kemampuan pertahanan keseluruhan pribadi pengguna sebesar 20%. King Sui menyimpannya. Dia cukup puas dengan mereka. Hal-hal seperti itu berguna dalam melatih tubuh, terutama dalam membangun ketahanan serangannya. Jika pertahanan seseorang terlalu rendah, efeknya tidak akan banyak. Namun, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan membenci pemikiran untuk menjadi lebih kuat. Selanjutnya, King Sui tidak segera menggunakannya karena dia tahu bahwa pagoda harta karun memiliki batas. Dia sudah menggunakan 2 dari mereka dan tidak yakin apakah dia masih bisa menggunakan lebih banyak. Dalam ingatannya sebagai pewaris dewa pertempuran, ada sesuatu yang mirip dengan pagoda harta karun nasib surgawi dan seseorang hanya bisa menggunakan 5 di antaranya. Dan ini adalah kasus ketika kultivasi seseorang telah mencapai puncaknya. Saat ini, dia memperhitungkan bahwa dia seharusnya bisa menggunakan 3 atau bahkan 4 dari mereka. Namun, tidak mungkin baginya untuk dapat menggunakan 5 dari mereka. King Sui ingin menemukan beberapa yang praktis untuknya. Ketika pedang terbangnya keluar, dia mungkin mendapatkan salah satu dari pagoda harta karun vitalitas itu. Meskipun daya tahan dan kemampuan pemulihannya sangat kuat, tidak ada yang akan membenci pemikiran untuk menjadi lebih kuat. Karena itu, dia akan mengesampingkan ini untuk saat ini. Itu adalah keputusan yang tepat baginya untuk datang ke ruang harta karun istana obat suci. Dia berhasil mengumpulkan banyak ramuan obat dan itu adalah mereka yang telah menua dengan baik. Selain itu, ada beberapa dari mereka yang dia butuhkan sekarang. Bahkan ada beberapa benih untuk obat-obatan yang memiliki persyaratan sangat tinggi untuk digunakan. Mereka ditempatkan di sini karena persyaratan tidak dapat dipenuhi. Besi bintang surgawi. King Sui melihat dengan gelisah pada sepotong logam biru pucat. Dia memikirkan pedang orang tua itu. Ini adalah bahan yang sangat diperlukan untuk menempa pedang terbang dan King Sui tidak menyangka akan menemukannya di sini. Selain itu, pedang orang tua itu memiliki Divine Star Iron yang ditambahkan. Potongan ini tidak terlalu kecil dan hampir 2 meter panjang, lebar, dan tinggi. Itu sudah cukup, bahkan jika dia harus menempa beberapa pedang terbang. King Sui membuat Mo kecil tidur sebelum aksi dimulai. Lagi pula, anak kecil seringkali takut melihat pemandangan berdarah. Saat ini, si kecil masih tidur di pelukan King Qi. King Qi mengikuti King Sui dengan gembira. Setelah memusnahkan semua hal baik di sini, King Sui pergi bersama King Qi. Saat mereka pergi, banyak ahli menyembur ke Istana Obat Suci dan berita tentang Istana Obat Suci yang dimusnahkan langsung menyebar ke seluruh kota Gridsang. AST 2002 Jade Fragrant Restaurant, informasi, kerjasama. Ketika King Sui kembali ke Imperial Cuisine Hall, hari sudah siang. Semua orang melihat King Sui dan yang lainnya kembali. Bahkan, banyak orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika pemilik Jade Fragrant Restaurant memberitahu King Sui tentang masalah ini,
King Sui tidak memberitahu yang lain karena dia tidak ingin mereka khawatir. Karena itu, yang lain tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Namun, mereka telah mengetahui bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di kota Great Sang, istana obat suci, telah musnah. Saat ini, hanya ada desas-desus di luar bahwa istana obat suci telah dimusnahkan, tetapi tidak ada yang mengatakan siapa yang melakukannya. Namun, King Sui tahu bahwa itu tidak akan lama sebelum berita itu tersebar. Itu karena pasukan di tingkat klan Sang dan klan Lang pasti akan tahu bagaimana istana obat suci telah dimusnahkan. Selain itu, ada orang lain yang paling tahu tentang masalah ini, dan juga yang pertama mengetahuinya. Pemilik Jade Fragrant Restaurant. Seperti yang diharapkan, tidak lama sebelum wanita itu datang. Ketika dia melihat King Sui, matanya yang indah bersinar sangat terkejut, tetapi dia masih tersenyum. Seolah-olah dia merasa lega melihatnya. Dia mengangguk ke arah King Sui, "Kamu kembali." King Sui merasa sangat nyaman mengetahui bahwa dia mengkhawatirkannya. Dia tersenyum dan berjalan, "Aku harus berterima kasih kali ini." Tuan King berdiri pada upacara. Ketika aula masakan kekaisaran pertama kali dibuka, saya memiliki keberuntungan besar untuk makan makanan lezat seperti itu. Saya sangat menyukai makanan enak. Kapan aula masakan kekaisaran akan mulai menjual makanan lezat seperti itu kepada publik? Apakah saya dapat membelinya di masa depan? Wanita itu bertanya dengan gembira. King Sui tersenyum. Dia tahu bahwa wanita itu tertarik dengan makanannya. Dia tersenyum dan berkata, "Sampai sekarang, saya tidak tahu kapan saya bisa mulai menjualnya. Makanan itu bergantung pada jenis rempah-rempah tertentu. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa rempah-rempah ini hanya bisa tumbuh di tempat yang unik dan semacamnya, tempat tidak mudah ditemukan. Saya akan memberi Anda beberapa dari rempah-rempah ini. Jika Anda menyimpannya untuk digunakan sendiri, mereka akan bertahan lama. Mereka dapat bertahan selama 8 hingga 10 tahun, atau bahkan beberapa dekade. Namun, jika ada lebih banyak orang yang memilikinya, maka saya tidak akan dapat memberikan jaminan apapun." King Sui memiliki cukup banyak rempah-rempah yang menumpuk di alam valet Jade Immortal. Dia tidak ingin menjualnya dan dengan demikian, hanya memberikannya kepada teman dan keluarganya. Apalagi bumbu-bumbu ini terus matang dan tidak perlu khawatir pasokannya tidak mencukupi. "Tuan King, saya punya saran. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk mendengarnya." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Oh, saran apa? Mungkinkah Anda ingin kami mendirikan restoran bersama?" King Sui tersenyum dan berkata, "Ah, kamu bahkan tahu tentang ini," kata wanita itu, sedikit malu. Ketika King Sui melihat ekspresi heran wanita itu, dia merasa sedikit senang. Wanita ini benar-benar cantik. Meskipun wataknya tidak terlalu menggoda, itu memiliki sedikit kepolosan dan jenis udara murni untuk itu. Kulitnya yang seputih salju seperti batu giok, halus dan tanpa cacat. Dia memiliki sosok yang panjang dan ramping dan bertubuh baik. Selain tidak memiliki sedikit pun lemak berlebih, dadanya sangat bulat dan begitu juga pantatnya. Itu membuat pinggangnya tampak semakin ramping. Ini adalah wanita mandiri dan dewasa yang memiliki pesona berbeda. Ada sedikit pesona dalam wataknya. Ada juga sedikit kesombongan serta sedikit kelemahan dan kelesuan. Itu bisa dilakukan, tapi ada sesuatu yang membuatku penasaran dan aku tidak yakin apakah aku bisa menanyakannya. Lagi pula, kamu telah membantuku dan jika aku bertanya, itu akan terlihat sedikit, King Sui berkata dengan ragu-ragu. Wanita itu tertegun sejenak. Dari ekspresi King Sui, sepertinya dia tidak mencoba menyarankan sesuatu. Dia tersenyum dan berkata, "Itu bukan masalah. Silakan dan tanyakan. Ayo pergi ke sana, bisakah kita duduk dan mengobrol?" King Sui menunjuk ke sebuah paviliun di kejauhan. Mereka berdua duduk di paviliun. King Qi dan Little Mo telah kembali. King Sui merasa sangat santai, dia secara pribadi membuat teh. Jenis teh ini juga sesuatu yang ditanam King Sui di alam valet Jade Immortal dan tidak ada yang perlu dikeluhkan tentang rasanya. Tentu saja, akan sangat menyenangkan bagi penikmat teh untuk meminumnya, tetapi bahkan orang yang tidak tahu bagaimana menghargai teh akan merasa segar setelah meminumnya. Karena itu, siapapun yang meminum teh ini pasti menyukainya. Orang mengatakan bahwa teh yang baik dapat membuat seseorang merasa segar dan tercerahkan, terjaga, dan lebih waspada. Orang biasa bisa merasa lebih berenergi dan perasaan ini sangat dekat dengannya. Wanita itu jatuh cinta dengan teh setelah menyesapnya. Dia memuji teh sambil melihatnya. Pria ini memiliki terlalu banyak kejutan. Dia tidak hanya memiliki keterampilan medis yang hebat, tetapi dia juga sangat kuat dan telah memusnahkan Istana Obat Suci seorang diri. Istana Obat Suci adalah sekte besar, tetapi jatuh dalam waktu setengah hari.
Dia juga memiliki makanan lezat dan teh yang luar biasa. Dia bertanya-tanya apa lagi yang dia tahu. Apa identitasnya, dan apa tujuannya datang ke kota Gritsang. Tujuannya bukan untuk mendirikan aula medis. Bagaimanapun, seseorang dari kultivasinya pasti akan menjadi salah satu yang teratas di kota Gritsang. Dia seharusnya tidak kekurangan uang dan dengan demikian, seharusnya tidak mengincar sesuatu di sini. Apa alasan dia datang ke sini? Nona, restoran Wangi Giok Anda seharusnya menjadi kekuatan yang mengumpulkan informasi, atau lebih tepatnya, menyelidiki informasi, kan? King Sui akhirnya bertanya. Aku tahu kamu akan bertanya tentang ini. Kamu sudah tahu. Wanita itu tidak terkejut. Apakah kerja sama kita hanya untuk mendirikan restoran? King Sui tersenyum dan bertanya. Wanita itu sekarang tahu mengapa pria ini tetap tinggal di sini. Dia tahu bahwa beberapa pria muda di Imperial Cuisine Hall-nya telah berkultivasi tanpa henti. Pria ini adalah salah satu dengan ambisi. Dia tampaknya terbaring rendah dan berkembang sekarang. Ini adalah kesempatan. Memikirkan hal ini, wanita itu sangat gembira, tetapi dia tidak menunjukkan apapun di wajahnya. Lalu apa lagi yang ingin Tuan King kerjakan bersama? Wanita itu memandang King Sui dan bertanya. Aku tidak takut untuk memberitahumu, tapi tujuanku bukanlah tempat ini. Tujuanku adalah di dunia 9 benua sejati. Kamu harus tahu tentang itu, tapi aku tidak tahu seberapa besar pemahamanmu tentang dunia ini. Dunia 9 benua, atau lebih tepatnya, apakah Anda memiliki niat untuk memasuki dunia 9 benua sejati? King Sui tidak menyembunyikan ini. Itu bukan rahasia. Saya tahu sedikit tentang dunia 9 benua. Selain itu, saya juga ingin membiarkan restoran Wangi Giok memasuki dunia 9 benua. Oh benar, jaringan intelijen saya belum memiliki pemilik. Kami tidak melaporkan kepada siapapun, saat ini. Wanita itu tersenyum dan menatap King Sui, mengedipkan matanya. Jantung King Sui terus berdetak lebih cepat dan dia hampir tidak bisa menahan keinginan untuk memeluknya. Ketika seorang wanita dewasa dengan pesona, keian, kesombongan, kelesuan, dan perasaan rapuh mengungkapkan ekspresi yang imut dan bukankah itu umpan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan? King Sui tersenyum canggung saat ekspresi wanita itu kembali normal. Namun, dia masih mempertahankan sedikit senyum. Sebelumnya, dia juga bisa mengatakan bahwa ekspresi King Sui sedikit, dan dia juga bisa melihat keserakahan yang dimiliki King Sui padanya saat itu. Keserakahan ini tampaknya tidak mencolok. Tatapannya sangat jernih, penuh kekaguman dan sejenisnya. Dia tidak merasa jijik terhadapnya. Atau lebih tepatnya, itu karena pendapatnya tentang dia sudah berbeda, sejak awal. Itu bagus. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia bekerja sama denganku sendirian. King Sui dengan cepat bertanya. Tidak bisakah kamu menahannya sebentar? Apakah kamu harus begitu langsung? Bagaimana kamu mengharapkan aku menjawabmu seperti ini? Jika aku memintamu untuk memberiku 3 hari untuk mempertimbangkan, apakah kamu akan marah? Wanita itu tersenyum dan bertanya. Tentu saja tidak. King Sui secara alami tahu bahwa wanita itu telah setuju. Haha, kalau begitu kita berada di pihak yang sama sekarang. Aku dipanggil Yu Sixuan. Dia mengulurkan tangannya yang lembut saat dia mengatakan ini. King Sui meraih tangannya, aku King Sui. Nona Yu, saya sangat ingin tahu. Seharusnya ada beberapa kekuatan yang ingin bekerja sama dengan Anda. King Sui bertanya, bingung. Panggil saja aku Sixuan. Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa aku tidak tertarik dengan kekuatan ini di kota Gritsang dan tidak ingin bekerja sama dengan mereka? Aku akan melakukannya. Sepertinya mata Sixuan sangat cerah dan memiliki penilaian yang baik. Kamu dapat mengatakan bahwa aku adalah orang dengan kualitas yang hebat. King Sui berkata dengan serius. Saya tiba-tiba merasa bahwa saya mungkin baru saja naik kapal bajak laut. Yu Sixuan memandang King Sui yang tampak sedikit sombong saat ini dan tersenyum. Sepertinya orang ini juga cukup lucu, pikir Sixuan. AST 2003 setengah tahun kemudian, Aula Masakan Kekaisaran, Kebajikan dan Kebajikan Agung. Sebelum Yu Sixuan pergi, King Sui memberinya cukup banyak bumbu. Kesepakatan kerja sama mereka dianggap telah terjalin. Namun, kerja sama mereka yang sebenarnya hanya akan dimulai di masa depan ketika mereka telah tiba di dunia 9 benua sejati. Keesokan harinya, berita tentang King Sui dari Aula Masakan Kekaisaran yang memusnahkan Istana Obat Suci dengan cepat menyebar ke seluruh kota Gritsang. Berita itu mengatakan bahwa itu karena penculikan King Chi dan Little Mo dan juga karena mereka telah meletakkan tangan mereka pada keterampilan medis King Sui. Baru pada saat itulah, orang-orang dari Imperial Cuisine Hall mengetahui tentang apa yang telah terjadi, terutama para pemuda itu. Sebelumnya,
Mereka hanya tahu bahwa King Sui sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka dia sekuat ini. Lan Lingfeng, Kaisar Barbar, dan yang lainnya juga tercengang cukup lama. Hanya setelah mengingat adegan King Sui dan King Qi kembali, mereka tahu apa yang telah dilakukan King Sui. Selanjutnya, reputasi Imperial Cuisine Hall telah tumbuh lebih besar. Kali ini, itu karena Istana Obat Suci. Keberadaan seperti apa Istana Obat Suci itu? Untuk berpikir bahwa mereka akan mengarahkan pandangan mereka pada keterampilan medis Imperial Cuisine Hall. Ini berarti bahwa Imperial Cuisine Hall bahkan lebih kuat dari Istana Obat Suci. Memikirkan rumor yang mengatakan bahwa Imperial Cuisine Hall sangat kuat, mereka sekarang mengerti bahwa itu adalah kebenaran. 2 hari kemudian, Zhang Miaoyun datang. Ekspresinya masih tampak sangat tenang, tersenyum bahagia. Setelah sesi akupuntur hari ini, perawatannya akan dianggap selesai. Kamu benar-benar tidak memamerkan kemampuanmu yang sebenarnya. Istana Obat Suci ini benar-benar serakah. Zhang Miaoyun berkata dengan gembira. Mengapa kamu mengatakannya? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Istana Obat Suci sebenarnya memiliki reputasi yang cukup baik di sekitar sini. Bagaimanapun, mereka adalah sekte dengan banyak alkemis. Semua orang di daerah itu harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Seiring berjalannya waktu, karakter mereka berubah dan sekarang setelah mereka melihat ancaman yang ditimbulkan oleh Imperial Cuisine Hall, mereka tidak bisa duduk diam. Saya hanya tidak menyangka bahwa orang-orang ini akan melakukan sesuatu seperti menculik orang. Mereka tidak hanya menculik, mereka juga telah melakukan banyak perbuatan buruk di belakang. King Sui tersenyum dan berkata, semua orang tahu, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Hal-hal seperti itu tidak biasa di klan dan kekuatan besar. Ketika pengaruh mereka tumbuh lebih besar, tidak peduli seberapa ketat mereka saat itu, mereka masih akan menikmati situasi tertentu. Ini sangat umum. Banyak orang tanpa sadar akan kehilangan diri mereka sendiri seperti itu. Zhang Miaoyun menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, saya melihat Anda sangat dekat dengan Jade Fragrant Restaurant baru-baru ini. Saya harus mengucapkan selamat kepada Anda. Zhang Miaoyun tampaknya tidak tertarik untuk melanjutkan terlalu banyak topik sebelumnya dan beralih untuk berbicara tentang restoran Wangi Giok. Oh, Saudara Zhang tahu tentang restoran Wangi Giok. King Sui sangat penasaran. Dia juga ingin tahu tentang latar belakang Jade Fragrant Restaurant. Mengapa seorang wanita yang menawan ada di sini? Dia tidak percaya bahwa itu untuk tujuan mendirikan restoran kelas atas di daerah tersebut. Aku juga tidak tahu banyak. Aku hanya tahu bahwa identitasnya sangat misterius dan kekuatan yang mendukungnya tampaknya juga sangat besar. Mereka adalah orang-orang dari dunia 9 benua sejati. Alasan mengapa dia ada di sini juga sangat misterius, sepertinya dia sedang istirahat dari sesuatu. Namun, dia telah berada di sini selama lebih dari 10 tahun dan itu benar-benar aneh. Zhang Miaoyun menggelengkan kepalanya dan berkata, saluran meridian Zhang Miaoyun telah disembuhkan oleh King Sui. Namun, dia tidak akan bisa menggunakan origin Qi-nya untuk sementara dan juga tidak bisa berkultivasi. Meskipun begitu, Zhang Miaoyun sudah sangat bersemangat. Selama beberapa tahun terakhir, dia tidak memiliki kultivasi sama sekali. Dia telah berpikir untuk bunuh diri beberapa kali. Namun, saat melihat tatapan khawatir orang tuanya dan juga memikirkan istrinya, dia hanya bisa memilih untuk menanggungnya. Bahkan jika dia cacat, dia masih harus hidup dengan berani. Badai pasti berlalu. Dia adalah seorang jenius mutlak dari klan Zhang dan sekarang dia diberi kesempatan untuk pulih. Klan Zhang akan mengatur banyak ahli untuk melindungi Zhang Miaoyun. Itu karena dia tidak akan dapat menggunakan origin Qi-nya untuk beberapa waktu dan mereka takut akan ada orang-orang dengan niat buruk yang akan mencoba menyakitinya. Demi Zhang Miaoyun, King Sui juga memberinya harta yang dia tempa sendiri. Meskipun itu hanya bisa digunakan untuk menangkis orang-orang yang berada di Kaisar Bela Diri atau lebih rendah, para ahli cenderung terlalu sombong dan tidak akan melakukan hal seperti itu sendiri. Oleh karena itu, bahkan jika sesuatu terjadi, itu akan dilakukan oleh kentang goreng kecil. Akan baik-baik saja selama Zhang Miaoyun tidak menggunakan origin Qi-nya. Seluruh dunia tidak menyadari bahwa Zhang Miaoyun tidak dapat menggunakan origin Qi-nya, tetapi lebih baik aman daripada menyesal. Zhang Miaoyun hampir pulih sepenuhnya. Dia akan dapat pulih sepenuhnya setelah beristirahat di rumah selama sebulan. Tuan, Anda bisa dikatakan telah memberi saya kesempatan hidup kedua. Jika saya tidak bertemu dengan Anda, saya hanya akan menjadi mayat berjalan bahkan jika saya masih hidup. Saya merasa bahwa saya kuat secara mental, tetapi ada hanya beberapa hal yang sulit untuk dilepaskan. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih,
Tetapi jika Anda membutuhkan saya untuk apapun, saya akan meletakkan segala sesuatu yang lain untuk datang dan membantu Anda. Bahkan jika Anda menginginkan hidup saya tidak akan ragu untuk memberikannya kepada Anda, kata Zhang Miaoyun dengan sangat serius. King Sui tersenyum dan menepuk pundaknya. Kami tidak memiliki kesepakatan di antara kami. Anda datang untuk mencari pengobatan dan saya memberikan pengobatan. Anda juga telah menemukan tanaman obat dan juga membayar biaya pengobatan. Anda tidak berutang apapun kepada saya. Saya seorang dokter. Jika semua orang seperti Anda, bagaimana saya bisa menjaga ruang medis saya tetap beroperasi? Zhang Miaoyun tahu apa yang dimaksud King Sui dan tidak banyak bicara. Dia hanya tersenyum dan mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara. Hari-hari berikutnya, sangat damai. King Qi belajar keterampilan medis dan kultivasi dari King Sui. Selain itu, anak-anak yang lebih tua di Imperial Cuisine Hall masih berkultivasi tanpa henti. King Sui sangat serius dalam masalah ini. Tidak masalah jika mereka telah melewati usia optimal untuk berkultivasi. King Sui memperlakukan mereka semua sama, 15-16 tahun tidak terlalu terlambat. Imperial Cuisine Hall mempekerjakan beberapa dokter lain. Dengan kemampuan Imperial Cuisine Hall saat ini, secara alami lebih mudah bagi mereka untuk merekrut dokter. Bahkan ada orang yang datang tanpa meminta imbalan. Inilah sebabnya mengapa memiliki reputasi yang baik itu baik. Orang-orang akan datang ke sini untuk mempelajari keterampilan medis yang lebih baik. King Sui secara alami tahu untuk apa orang-orang ini datang. Dokter harus memiliki moral terlebih dahulu. Jika mereka tidak memiliki moral, King Sui tidak akan mengajari mereka apapun. Jika tidak, ketika orang-orang ini menjadi lebih mampu, mereka juga akan membawa lebih banyak penderitaan bagi orang lain. Untuk membangun reputasi Imperial Treasure Hall, King Sui masih akan tinggal di kota Great Sang untuk jangka waktu tertentu. Ini bisa menjadi jangka waktu yang relatif lama. Tempat ini juga akan menjadi tempat peristirahatan baginya. Di masa depan, itu juga bisa menjadi salah satu rumah King Clan. Dalam sekejap mata, 5 bulan berlalu. 5 bulan tidak dianggap lama, sebenarnya sangat singkat. Hal-hal di sini semua bergerak di jalur yang benar. Meskipun Imperial Cuisine Hall tidak memiliki perbedaan pendapat dengan Lang Clan dan Sang Clan, yang lain semua mengakui status Imperial Cuisine Hall. Sebelumnya, mereka semua mengakui status Istana Obat Suci. Sekarang Aula Masakan Kekaisaran jauh lebih kuat dalam semua aspek dibandingkan dengan Istana Obat Suci, tidak ada yang berani datang dan membuat masalah. Hal lain yang perlu disebutkan adalah moral yang baik dari Imperial Cuisine Hall. Orang miskin dapat berobat dengan harga yang sangat murah, hanya membayar biaya pengobatan. Jika mereka mengalami kesulitan, mereka bahkan bisa berobat secara gratis. Dalam beberapa bulan, reputasi Imperial Cuisine Hall telah menggulingkan semua kekuatan lain di kota Great Sang. Sekarang mereka dikenal sebagai kekuatan dengan kebajikan dan kebenaran yang besar. Cukup banyak orang dari klan besar datang untuk berobat, dengan banyak dari mereka adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dunia ini berbeda dari kehidupan King Sui sebelumnya. Misalnya, dalam kehidupan sebelumnya, jika seseorang berhasil mengobati penyakit yang tidak dapat disembuhkan seperti kanker, itu akan membawa mereka pada masalah yang tak ada habisnya. Namun, itu tidak sama di dunia ini. Orang-orang hanya akan melihat Anda sebagai dokter yang ajaib, dokter yang luar biasa. Anda hanya akan mendapatkan rasa hormat. Oleh karena itu, hubungan Imperial Cuisine Hall dengan banyak pengaruh sangat ramah. Aula Masakan Kekaisaran telah memperoleh tingkat prestise tertentu dan tidak ada yang berani menggertak mereka. Mengesampingkan jika mereka mampu menggertak mereka, akan ada banyak orang yang tidak akan mendukungnya. King Sui bukanlah orang yang keras kepala pada aturan kuno. Klan besar adalah produk sampingan dari satu generasi. Bahkan jika dia tidak tahan dengan cara mereka membawa diri mereka sendiri, fakta bahwa mereka ada, berarti bahwa mereka adalah norma. Dia tidak akan bisa mengubahnya sepenuhnya dan dia juga tidak boleh menghindari semuanya hanya karena ini. Bahkan jika Anda mengalahkan klan baru akan segera lahir. Terlebih lagi, ini bukan alasan yang sah bagi seseorang untuk menghancurkan klan. Jika dia melakukannya, itu tidak akan lama sebelum dia terbunuh. AST 2004 King hanya memiliki anak. King Sui telah berada di sini selama setengah tahun dan saat dia mengamati, peningkatan King Qi adalah yang terbesar. Dia tidak hanya memahami meridian knocking soul pulling, tetapi pemahamannya tentang tanaman obat juga menjadi sangat mahir. King Sui menggunakan banyak pil obat dan metode lain untuk meningkatkan kultivasinya, terutama jari yin-yang-nya. King Sui membantunya sedikit meningkatkan kekuatan jari yin-yang-nya.
Dia juga telah mengajari King Qi beberapa seni bela diri dan beberapa cara yang lebih kejam untuk menyerang titik akupuntur dan saluran meridian. Jika dia mengenai tempat yang tepat, musuh bisa menderita luka serius atau bahkan kehilangan nyawanya. Serangan seperti ini mengharuskan seseorang untuk memiliki pemahaman yang baik tentang titik akupuntur, serta penguasaan teknik yang memadai untuk melakukan keterampilan. Ada banyak titik akupuntur yang tidak disadari oleh orang lain. Titik akupuntur yang diketahui orang dalam kehidupan King Sui sebelumnya, hanyalah sebagian kecil dari mereka. Baru sekarang King Sui tahu tentang titik akupuntur tersembunyi di tubuh manusia. Kaisar Barbar, Lan Lingfeng, Yin Tong, dan beberapa wanita semuanya juga belajar. Jalur pengembangan masa depan King Sui adalah untuk menyerang titik akupuntur, bersama dengan kombinasi teknik pembantaian yang terus-menerus. Jika dia ingin unggul dalam salah satu dari mereka, dia akan mampu membunuh lawan yang lebih kuat. Mempelajari semua ini membutuhkan penggunaan kekuatan tersembunyi, kekuatan transformasi, serta memukul sapi melalui gunung. Dia bahkan bisa mencapai level legendaris untuk bisa mengabaikan pertahanan. Dalam kehidupan King Sui sebelumnya, seseorang hanya bisa menguasai kekuatan tersembunyi dan kekuatan transformasi setelah mencapai tingkat tertentu dalam seni tinju mereka. Sebenarnya, ada banyak level yang bisa dicapai seseorang di dunia ini, tetapi kebanyakan orang tidak mahir melakukannya. Dunia ini mengejar kekuatan murni dan sebagai perbandingan, itu adalah hal sederhana yang berhasil dikuasai orang tanpa menghabiskan upaya ekstra untuk mempelajarinya dengan sengaja. Kekuatan tersembunyi dan kekuatan transformasi di dunia ini sangat kasar, tetapi kehebatan mereka luar biasa. Inilah yang dirasakan King Sui. Oleh karena itu, ini adalah jenis kekuatan yang dia coba ajarkan kepada para pemuda itu. King Sui tidak tahu tentang seni bela diri di kehidupan sebelumnya, tapi dia menikmati menonton mereka dan juga suka membaca beberapa deskripsi tentang seni bela diri. Setelah tiba di dunia ini, dia berhasil mempelajari banyak hal sendiri. Selain itu, ada juga teknik penguatan kuno yang dia miliki bersamanya. Ada deskripsi rinci di dalamnya. Saat ini, King Sui tahu bahwa kekuatan tersembunyi dan kekuatan transformasi di dunia ini memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Misalnya, kehebatan teknik bela diri yang bisa ditunjukkan oleh anak TK, tidak bisa dibandingkan dengan pria kuat. Mungkin perbedaan titik awal dan lingkungan yang membuat ini jelas. King Sui tidak menganggap ini sebagai masalah. Setelah setengah tahun, orang-orang ini hanya berhasil memahami firasatnya. Meskipun begitu, peningkatannya masih signifikan dan kekuatan pertempuran mereka telah meningkat lebih dari satu tingkat. King Sui memutuskan untuk pergi ke kota Linhai untuk melihat beberapa wanita. Mempertimbangkan waktu, King hanya harus segera melahirkan. Sangat nyaman baginya untuk pergi ke sana dari tempat dia berada. Dia mencari Yu Xixuan dan meminta bantuannya untuk mengurus aula masakan kekaisaran. King Sui tahu tentang kekuatan wanita ini, dia sudah berada di tingkat ke-7 keilahian. Oleh karena itu, dia tidak merasa aneh ketika Zhang Miaoyun menyebutkan latar belakang luar biasa Yu Xixuan dan bahwa dia berasal dari dunia 9 benua sejati. Yu Xixuan secara alami tidak memiliki masalah dengan permintaannya dan langsung setuju. King Sui tahu bahwa Imperial Cuisine Hall pada dasarnya sangat aman sekarang. Orang biasa tidak akan bisa menyakiti mereka. Kaisar Barbar, Lan Lingfeng, Yu Xixuan, King Qi, dan yang lainnya dianggap sebagai ahli terkemuka sekarang. Dia menggunakan 5 elemen bendera surgawi secara langsung untuk tiba di Gua Surgawi. King Sui pertama-tama menuju ke Imperial Cuisine Hall. Kota Linhai masih sama seperti dulu. Juga, selama kekaisaran Konfusianisme besar ada di sini, tidak ada yang berani meletakkan tangan mereka di aula masakan kekaisaran. Selain itu, klan Lan juga semakin menonjol dan kekuatan mereka tidak jauh dari Imperial Cuisine Hall. Ada juga klan Ziche. Saat ini, hanya ada Tianyi, Yunyang, dan anak-anak mereka di Imperial Cuisine Hall. Saat itu, ini adalah Imperial Cuisine Hall milik King Sui, tapi sekarang, itu telah menjadi milik Yunyang dan Tianyi. Sebelumnya, tempat ini adalah milik klan Hua. King Sui kemudian memikirkannya. Dia ingat bahwa aula masakan kekaisaran di kota Great Sang juga milik klan Lang sebelumnya. Tampaknya mereka semua telah diberikan oleh orang lain. Yunyang dan yang lainnya secara alami sangat senang melihat King Sui. Yunyang melihat King Sui seolah-olah dia adalah saudara kandungnya, orang yang lebih dekat daripada saudara-saudara. Dia juga dermawan Tianyi, yang telah memberinya kesempatan hidup baru. Saat ini, Tianyi juga adalah dokter ajaib paling terkenal di sini. King Sui selalu memiliki tujuan, yaitu mendirikan Imperial Cuisine Hall di setiap tempat yang dia tuju.
Dia ingin Imperial Cuisine Hall tumbuh dan menjadi kuat di dunia ini. Namun, meskipun mudah untuk mendirikan lebih banyak Imperial Cuisine Halls, itu membutuhkan nasib dan usaha untuk mendapatkan orang yang bisa memberikan perawatan medis. Untungnya, semuanya berjalan baik di kota Great Sang dengan King Qi di sekitarnya. King Sui tinggal di Imperial Cuisine Hall selama sekitar setengah hari sebelum dia pergi. Sudah cukup untuk mengetahui bahwa semuanya berjalan dengan baik. Dia kemudian melakukan perjalanan ke Istana Kerajaan Konfusianisme Besar, bertemu dengan orang tua Kerajaan Konfusianisme Besar dan Wen Jian, memberi mereka cukup banyak barang bagus termasuk makanan lesat. Meskipun kedua lelaki tua itu masih memiliki beberapa dekade dalam hidup mereka, King Sui membantu meningkatkan umur mereka sedikit lagi. Itu kurang dari 100 tahun, tetapi lebih dari 50 tahun. Bagi kedua lelaki tua ini, tingkat kultivasi mereka tidak lagi penting. Mereka cukup kuat, tetapi mereka tidak memiliki harapan untuk mencapai terobosan lagi. Oleh karena itu, mereka sekarang jarang berkultivasi dan akan menghabiskan waktu untuk minum teh, menikmati makanan enak, atau bermain catur. Sehari berlalu begitu saja. King Sui mengetahui dari leluhur tua klan Xia bahwa tidak ada yang terjadi di Istana Raja Laut Matahari Terbenam. Meskipun tempat itu berada di wilayah lautan, Kekaisaran Konfusianisme Besar masih bisa menjaga mereka sedikit. Mereka masih bisa mencari tahu apakah ada peristiwa besar yang terjadi. Ketika King Sui bergegas ke Istana Raja Laut Matahari Terbenam, dia merasakan denyut kehidupan, kekuatan tak terlihat yang menariknya. Pikiran King Sui berputar dan dia dengan cepat bergegas menuju Istana Raja Laut Matahari Terbenam. King Sui. Ye Jiange memandang King Sui dan menghalangi jalannya. Ini adalah pintu masuk ke kamar. King Sui tahu bahwa King Hanye akan melahirkan. Bagaimana keadaannya? King Sui bertanya, prihatin. Muyun Qingge dan yang lainnya juga ada di sekitar. Tidak perlu khawatir. Kami telah menemukan dokter terbaik yang menangani persalinan. Luo Qingcheng dengan cepat berkata. Wah, tangisan bayi yang nyaring terdengar pada saat ini. King Sui menghela nafas lega. Dengan dia di sekitar, tidak akan terjadi apa-apa. Namun, dia masih akan merasa khawatir. Tidak lama kemudian, seorang tabib wanita keluar dan memberitahu mereka bahwa mereka sekarang bisa masuk. Dia kemudian berbagi dengan mereka tentang bagaimana mereka harus menjaga King Hanye dan anak sebelum pergi. Setelah mendengar tangisan anak itu, King Sui menuju ke dapur untuk membuat semangkuk sup nutrisi semua aspek sebelum memasuki ruangan. King Hanye tidak beristirahat tetapi menatap anak itu, sambil bersandar di tempat tidur. Beberapa wanita telah berkumpul. Pada saat ini, King Sui masuk, membawa semangkuk sup makanan panas. Ketika King Hanye melihat King Sui, dia jelas tertegun sejenak. Dari ekspresinya, King Sui tahu bahwa para wanita tidak memberitahunya tentang kedatangannya. Dengan King Sui di sini, beberapa wanita pergi. King Sui memandang anak itu laki-laki. Meskipun itu adalah bayi yang baru lahir, itu terlihat sangat indah. Dia membuka sepasang mata hitamnya yang besar yang sepertinya dipenuhi dengan rasa ingin tahu tentang dunia ini. King Sui menggendongnya sebentar sebelum menurunkannya dan kemudian mulai memberi makan King Hanye sup. King Hanye memandang King Sui dengan gembira, aku punya anak sekarang. King Sui tersenyum ketika dia melihat betapa gelisahnya dia, akulah yang menyediakan benih itu. King Hanye tersipu, tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang lebih baik? Apakah kamu merasa diberkati? Lihat, fisik anak itu sangat bagus. King Sui telah merasakan fisik anak itu. Dia dan King Hanye masing-masing memiliki 9 yang fisik dan 9 yin. Anak ini adalah laki-laki dan pada dasarnya akan memiliki fisik 9 yang. Namun, fisik 9 yang-nya tidak sekuat King Sui. Ini karena offset dari fisik King Hanye. King Sui tidak tahu apakah fisik ini lebih baik daripada miliknya, tetapi dia tahu bahwa fisik pria kecil ini jelas tidak normal. Ya, saya merasa bahwa saya memiliki lebih banyak harapan untuk hidup sekarang. King Hanye menatap putranya, wajahnya bersinar bahagia. Setelah mengatakan itu, merasakan saat hening, King Hanye memandang King Hanye dan melihat ekspresi suramnya, ada apa? Mungkinkah kamu tidak memiliki harapan untuk hidup sebelum ini? King Hanye sekarang menyadari bahwa suaminya cemburu. Dia tidak bisa menahan tawa dan melemparkan tatapan menawan padanya. Dia anakmu. AST 2005 King dia, Tian Herenmo. King Hanye sekarang menyadari bahwa suaminya cemburu. Dia tidak bisa menahan tawa dan melemparkan tatapan menawan padanya. Dia anakmu. Bahkan jika King Sui bertingkah cemburu, dia tidak benar-benar cemburu. Karena itu dia tersenyum dan mengangguk, aku tahu. Beri dia nama. King Hanye sekarang merasa sangat puas dan berkata dengan gembira. Mari kita panggil dia King Si.
King Sui melihat fisik pria kecil ini, itu unik dan King Sui tahu bahwa dia akan memiliki masa depan yang cerah di hadapannya. Oleh karena itu, ia berharap agar putranya ini dapat memiliki hati yang dermawan, takwa, dan pemaaf. Kami akan mengikuti keputusanmu. Pria kecil, kamu akan dipanggil King Si di masa depan. King hanya berkata dengan gembira. Kali ini, kembalinya King Sui sangat tepat waktu. Dia tidak menyangka bisa tiba secara kebetulan kali ini. King hanya adalah seorang kultivator dan fisik 9 yin tidak dapat diukur dengan konvensi. Meskipun dia baru saja melahirkan, dengan bantuan King Sui, dia telah banyak pulih setelah setengah hari. Paling tidak, dia menjadi lebih kuat dari yang dirasakan orang biasa setelah melahirkan. Oleh karena itu, tidak perlu baginya untuk menjalani masa kurungan setelah melahirkan, juga tidak perlu khawatir bahwa dia akan menderita kedinginan. Namun, King Sui masih membuatnya beristirahat di tempat tidur selama beberapa hari. Para wanita lain kembali lagi, tetapi mereka pergi bersama King Sui setelah beberapa saat. Anak itu tertidur dan King hanya juga sedang beristirahat. King Sui memberitahu Ye Jiange dan yang lainnya di mana dia berada saat ini, dan juga berbagi dengan mereka tentang situasinya baru-baru ini. Setelah mengetahui bahwa King Sui sekarang berada di kota Great Sang, mereka memberitahu King Sui untuk berhati-hati. King Sui berbagi dengan mereka beberapa pemikiran yang dia miliki, yang membuat mereka ingin segera membantu King Sui. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak bisa meninggalkan Istana Raja Laut Matahari Terbenam sendirian dan King Sui tidak setuju mereka membubarkan Istana Raja Laut Matahari Terbenam. Bagaimanapun, Istana Raja Laut Matahari Terbenam saat ini dan Istana Serigala Naga Eastern Peak bersama-sama tidak kalah dengan Istana Abadi biasa. Aku sedang berpikir untuk mendirikan Battle God Palace yang terdiri dari Battle God Inheritor. King Ge, Sun Shooting Battle God Inheritor, apa rencanamu? King Sui memikirkannya dan berkata. Muyun King Ge awalnya adalah nyonya Istana-Istana Raja Laut, tetapi Istana Raja Laut telah bergabung dengan Istana Matahari Terbenam Luo Qingcheng menjadi Istana Raja Laut Matahari Terbenam. Saat ini, dia adalah salah satu nyonya istana dari Istana Raja Laut Matahari Terbenam. Lagi pula, aku tidak ada hubungannya di sini. Mengapa aku tidak pergi bersamamu untuk melihatnya? Kata Muyun King Ge. Luo Qingcheng tersenyum, tidak apa-apa bahkan jika King Ge pergi sekarang. Bagaimanapun, kita masih harus bergabung bersama di masa depan. Dia adalah pewaris Dewa Pertempuran dan memiliki misinya sendiri. King Sui memikirkannya, jika King Ge pergi sekarang, aku tidak akan merasa yakin untuk meninggalkan tempat ini. Apa yang perlu dikhawatirkan? Jiang Ge dan Ling Yan ada di sini. Terlalu sedikit orang di sini yang bisa menjadi ancaman bagi kita. Ini bukan dunia 9 benua sejati. Luo Qingcheng tersenyum dan berkata. King Sui memikirkannya. Itu masuk akal. Dengan kemampuan wanita dan Istana Raja Laut Matahari Terbenam, mereka akan dapat memiliki status yang relatif tinggi bahkan jika mereka menuju ke kota Great Sang. Mari kita tunggu sebentar lagi. Istana Dewa Pertempuran baru saja dimulai. Kita akan membicarakan lebih banyak tentang ini lain kali. King Sui memikirkannya dan masih merasa bahwa Muyun King Ge tidak boleh pergi sekarang. Kalau begitu kita akan meninggalkan ini untuk masa depan. Ketika Istana Dewa Pertempuranmu semakin kuat, maka aku akan pergi. Muyun King Ge tersenyum dan berkata. Dia tidak merasa terlalu banyak tentang hal itu. Tidak banyak perubahan selama setengah tahun. Tante Ling Yan telah meningkat pesat dan kemajuan Ye Jiange juga sangat cepat. Muyun King Ge juga bisa mengikuti. Namun, setengah tahun sangat singkat. Meskipun demikian, peningkatan para wanita membuat King Sui tahu bahwa mereka akan mampu membela diri mereka sendiri di dunia 9 benua. Yan Yan kecil, aku akan pergi besok. King Sui pergi ke kamar Tante Ling Yan. Terhadap Dewi Sedingin Es ini, King Sui akan bekerja keras setiap kali dia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Dia berharap bahwa dia akan bisa memeluk keindahan suatu hari nanti. Hati-hati. Tante Ling Yan tidak lagi repot-repot melawan julukan King Sui untuknya. Dia membiarkan dia memanggil apapun yang dia inginkan. Aku akan merindukanmu. Aku juga akan merindukanmu. Aku mencintaimu. Aku pun mencintaimu. Tante Ling Yan berkata, ragu-ragu. King Sui tersenyum ketika dia melihat wanita ini yang sedikit malu. Dia tidak bisa menahannya dan memeluknya, tetapi tidak melakukan apa-apa lagi, dia tidak berdaya dengan wanita ini. Ada banyak hal yang bisa dilakukan King Sui, tapi dia tidak tahan untuk menggunakannya. Misalnya, dia bisa menggunakan teknik tangan soft tendon, yang dia yakini. Namun, itu tidak terlalu efektif melawan Tante Ling Yan. Dia memiliki kontrol diri yang sangat kuat. King Sui tahu bahwa Tante Ling Yan akan menjadi miliknya, cepat atau lambat dan tidak perlu merasa cemas.
Lebih tergesa-gesa, kurangi kecepatan. Sebenarnya, mereka hanya selangkah lagi. King Sui sekarang bisa memeluk dan menciumnya seperti sepasang kekasih. Kadang-kadang, dia bahkan bisa meletakkan tangannya di dadanya dan pantatnya yang indah, dan melakukan apa yang diinginkannya. Memikirkan hal ini saja sudah menyalakan api di hati King Sui. Dia menundukkan kepalanya dan mencium bibir yang menawan itu, menggendongnya, dan berjalan menuju tempat tidur. Di ranjang empuk, King Sui berbaring di atas tubuh indah Tante Lingyan, menciumnya saat tangannya bergerak tanpa henti. Ini membuat wanita yang sangat menawan itu gemetar tanpa henti. Kamu tidak diizinkan melepas pakaianku. Merasakan bahwa King Sui melepas pakaiannya, Tante Lingyan meraih tangannya dan berkata. King Sui sudah membuatnya merasa nyaman, dan dengan demikian dia sekarang berkata, tersenyum pahit, kamu sudah merasa baik, tapi aku masih menahannya. Saat King Sui mengatakan itu, dia mengambil tangannya dan meletakkannya di bagian tubuhnya yang panas. Tante Lingyan menggigil dan secara naluriah menarik tangannya kembali. Dia kemudian menatap King Sui, kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan memaksaku. Bisakah kamu memberiku sedikit lebih banyak waktu? Aku pasti akan menjadi milikmu. Bukankah masih ada Jiange? Dia jarang berbicara dengan nada seperti itu, dan itu membuat King Sui mati rasa. King Sui hanya ingin menggodanya, tetapi sekarang berbaring di atasnya, dagunya akan mengubur ke puncak kembarnya. Melihat keindahan sedingin es yang menawan ini, King Sui tersenyum jahat dan berkata, kalau begitu biarkan aku merasakan ini. King Sui kemudian membenamkan kepalanya ke puncak kembar, dan menghirup aroma itu dalam-dalam. Itu adalah aroma yang lebih baik daripada aroma lainnya. Tante Lingyan menutup matanya dan tidak mengatakan apa-apa. King Sui tahu bahwa dia telah memberinya persetujuan melalui keheningan, lalu dia dengan terampil melepas pakaian atasnya. Sepasang puncak putih salju yang menakjubkan melompat keluar. Mereka lembut dan lembut, namun halus seperti batu giok. Mereka bulat, tetapi dalam bentuk buah persik yang sempurna. Ujung merah muda memiliki pesona yang tak terlukiskan yang akan membuat pembuluh darah seseorang melebar. King Sui tidak bisa menahan diri, dia mencium dan menggigit mereka selama 1 jam. King Sui pergi setelah tinggal kurang dari seminggu. Dia masih harus kembali ke kota Great Sang. Dia tidak ingin ada masalah di sana dan dengan cepat menggunakan bendera 5 elemen surgawi untuk tiba di kota Dazang. King Sui telah menetapkan salah satu lokasi bendera surgawi 5 elemen di kota Dazang. King Sui ingat bahwa sudah setengah tahun sejak dia terakhir kali datang ke kota Dazang. Haruskah dia pergi ke kota salju utara untuk mengunjungi Luan Luan? Jika dia tahu bahwa dia berada di kota Great Sang, dia pasti akan sangat senang. King Sui terbang menuju kota Xiyun. Saat ini, dia tidak memikirkan apakah dia harus pergi ke kota salju utara, atau ke istana abadi dunia bawah utara. Ketika dia tiba di antara kota Dazang dan kota Xiyun, dia mendengar suara pertempuran di kejauhan. Tidak lama kemudian, seseorang dalam kondisi buruk berlari ke arah King Sui. King Sui ingin pergi secara langsung, tetapi ketika dia hendak pergi, dia berhenti. Itu karena dia menyadari bahwa orang yang dikejar dan dicari, adalah seseorang yang dia kenal. Tianhe Renmo, jenius klan Tianhe kota Tianhe Renmo. King Sui tidak menyangka akan melihatnya di sini. Itu terlalu mencengangkan. Lagi pula, dengan seberapa besar dunia ini, benar-benar suatu ketertarikan yang besar untuk bisa bertemu satu sama lain seperti ini. Dia, dalam nama King Si adalah bagian pemaaf dari sebuah idiom yang berarti baik hati, benar, dan pemaaf. AST 2006 Kegilaan, Berita. Tianhe Renmo. King Sui terkejut melihat bakat langka klan Tianhe ditutupi dengan cedera. Setelah sepersekian detik, King Sui tercengang untuk kedua kalinya. Dia bisa merasakan aura hebat dari hati setan merah. Sejujurnya, hati iblis bukanlah hal yang baik, meskipun dapat memperkuat kultivasi seseorang dengan cepat, mudah bagi orang itu untuk berakhir dalam keadaan penyimpangan Qi. Namun, ini adalah hati setan merah. Dikombinasikan dengan Scarlet fisiknya, itu akan mencegah penyimpangan Qi dan membawa kultivasinya ke kondisi keseimbangan. Tianhe Renmo sepertinya telah memperhatikan orang di depan. Dia menatap King Sui dengan terkejut, tiba-tiba berteriak, lari, menyingkir. Setelah itu, Tianhe Renmo segera berlari ke arah lain. King Sui tahu bahwa Tianhe Renmo tidak ingin melibatkannya, jadi Tianhe Renmo menghindari meneriakkan namanya. Apa yang dia teriakkan tidak akan menimbulkan kecurigaan pada King Sui. Seandainya Tianhe Renmo berlari ke arah King Sui, akan lebih mudah baginya untuk melarikan diri. Namun, dia tidak melakukannya. Sekarang Tianhe Renmo berlari ke arah lain, lebih mudah bagi kelompok pengejar untuk mengelilinginya. King Sui senang di dalam. Ini adalah persahabatan. Jika orang lain dengan motif tersembunyi,
mereka akan berlari ke arah King Sui dan menggunakan King Sui sebagai kambing hitam. Ada kemungkinan besar ketika menghadapi situasi kritis, beberapa orang akan mengkhianati teman-teman mereka seolah-olah persahabatan mereka tidak ada artinya. Bagi sebagian orang, tidak ada loyalitas selama biayanya melebihi manfaatnya. Saudara laki-laki, cara ini, aku akan membantumu melarikan diri. King Sui berteriak dengan cepat. Tianhe Renmo melihat sikap percaya diri King Sui, menggertakkan giginya dan berlari ke King Sui. King Sui memandang lusinan pria di belakang Tianhe Renmo, kekuatan yang memimpin kelompok itu berada di tingkat surgawi. King Sui tidak yakin bagaimana Tianhe Renmo memprovokasi orang-orang ini. King Sui mengambil Tianhe Renmo dan melarikan diri dengan 9 benua langkah. Mereka langsung menghilang di depan kelompok pengejar. Meskipun beberapa orang dalam kelompok itu bingung, ada banyak seniman bela diri tangguh yang mengerti bahwa mereka melarikan diri dengan menggunakan semacam harta karun. Mereka muncul di dalam kota. Meskipun King Sui tidak yakin tentang lokasi tepatnya mereka, dari sekitarnya, dia kira-kira bisa mengatakan bahwa itu mungkin kota angin besar. Kota angin besar ini dinamai dengan tepat. Setiap hari, angin kencang bertiup setidaknya selama setengah hari. Ada juga saat-saat angin bertiup tanpa henti selama berhari-hari. Dia bisa tahu dengan satu pandangan bahwa bangunan di sini jauh lebih berat. Tianhe Renmo, yang penuh luka, dan King Sui berada di dalam penginapan. King Sui sudah cukup banyak menyembuhkan Tianhe Renmo selama ini. Setelah membersihkan dirinya, Tianhe Renmo tidak lagi tampak compang camping, meskipun dia masih terlihat lelah. Saudaraku, kamu telah menyelamatkanku sekali lagi. Mereka tidak bertemu selama beberapa tahun. Meskipun penampilan mereka tidak banyak berubah, kultivasi mereka telah meningkat secara signifikan. Ketika dia pertama kali bertemu Tianhe Renmo, King Sui hampir tidak berada di kelas dewa palsu. Sekarang setelah sekian lama, Tianhe Renmo yang disembuhkan juga telah melangkah ke tingkat dewa palsu. Sebelum mereka menyadarinya, 10 tahun telah berlalu. Keduanya telah berubah sedikit. Mereka tetap berhubungan saat mereka berada di benua Tari Phoenix, tetapi King Sui, yang selalu banyak bergerak, membuat mereka sulit untuk bertemu setelahnya. Saat itu, King Sui mengetahui bahwa Tianhe Renmo berjuang untuk seorang wanita. Meskipun dia telah menembus ke tingkat dewa palsu, dia masih bukan tandingan lawannya. Tapi bagaimana dengan sekarang? Oleh karena itu, King Sui bertanya sambil tersenyum, bagaimana kabarnya? 10 tahun yang lalu, Tianhe Renmo berkelahi dengan orang lain karena seorang wanita. Wanita itu memiliki sedikit perasaan untuk Tianhe Renmo, tetapi orang lain itu menguasainya. Orang ini cemburu pada Tianhe Renmo, jadi dia mengambil tindakan terhadapnya. Kecelakaan pada saat itu mengakibatkan penyimpangan Qi Tianhe Renmo, menyebabkan penghancuran meridiannya. Saat itulah King Sui bertemu Tianhe Renmo dan menyelamatkannya. Bagus, kami baik-baik saja. Namun, orang itu tidak akan meninggalkan kita sendirian. Klannya besar, dan kekuatan mereka bahkan lebih besar. Kali ini, dia ingin aku mati, tapi untungnya, aku bertemu denganmu. Tianhe Renmo tampaknya tidak terlalu khawatir. Maksudmu, selama bertahun-tahun, kamu telah berjuang dengan sainganmu dalam cinta. King Sui bertanya dengan heran. Ya, aku sangat ingin bersamanya. Untuk melakukan itu, saya harus mengalahkan Si Keng Yeyang dan klan Si Keng. Jika tidak, dia harus menghadapi banyak rintangan saat bersamaku. Tianhe Renmo berkata dengan getir. Sulit bagi seorang pria untuk menemukan wanita yang tepat. Ada pria yang hanya bisa menatap beberapa wanita dengan penuh kerinduan, ini terutama berlaku untuk wanita cantik. Mereka yang tidak memiliki kekuatan tidak memenuhi syarat untuk memiliki seorang wanita cantik. Jika tidak, mereka hanya akan menjadi mangsa bagi prajurit yang lebih kuat. Itu normal untuk kehilangan nyawa seseorang karena masalah ini. Bukan itu. Aku hanya mengabdi pada satu wanita. Jika saya tidak bisa bersamanya, saya lebih baik tidak menikah selama sisa hidup saya. Tianhe Renmo berkata tanpa daya. Ada banyak orang yang tergila-gila jatuh cinta, tetapi banyak yang tidak bisa dibandingkan dengan Tianhe Renmo. King Sui mengagumi dedikasi Tianhe Renmo, mengetahui bahwa tidak banyak pria dengan tingkat kekuatannya yang akan tetap setia seperti dirinya. Di dunia ini, pria dengan kekuatan biasanya memiliki banyak istri. Berkali-kali, King Sui merasa bahwa dia sendiri bukanlah orang yang baik. Cinta layak dikagumi, namun juga egois. King Sui tidak memiliki jalan mundur sekarang. Setiap wanita di sisinya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Memiliki salah satu dari mereka adalah suatu berkah, tetapi itu mengakibatkan dia tidak dapat memberikan cinta yang utuh kepada mereka masing-masing. Bagaimana kalau saya membantu Anda dalam berurusan dengan klan Si Keng? King Sui menyarankan. Saudaraku,
Tidak perlu. Aku akan mengurus ini sendiri. Kalau tidak, para tetuanya akan memberi saya waktu yang sulit. Tianhe Renmo berkata sambil menggelengkan kepalanya. King Sui tetap terdiam untuk sementara waktu. Wanita ini telah memperbudak roh Tianhe Renmo. Dia telah menangkap rohnya selama 20 tahun atau lebih. Untungnya, orang-orang memiliki umur panjang yang lebih tinggi di dunia ini. Jika itu adalah kehidupan sebelumnya, maka hidupnya akan sia-sia. Baiklah, aku tidak akan membantumu secara langsung, aku hanya akan meningkatkan kekuatanmu. Setelah Anda selesai dengan bisnis Anda, datang mengunjungi saya di kota Gritsang. Anda bisa mengikuti saya sesudahnya. King Sui berkata sambil tersenyum. Itu adalah bagian dari rencana saya selama ini. Setelah saya selesai, saya akan datang berkunjung. Petik 2. King Sui membantu Tianhe Renmo untuk meningkatkan kekuatan dan fondasinya. Ini memungkinkan kekuatan Tianhe Renmo meningkat dalam jumlah yang luar biasa. Secara keseluruhan, itu semua karena konstitusi tubuhnya, tidak ada penjelasan lain. Jika ini dibandingkan dengan video game, karakter dengan bakat bawaan yang tinggi lebih kuat daripada karakter dengan level yang sama. Orang-orang mirip dengan karakter dalam video game, tetapi perbedaan utama adalah pemahaman dan faktor-faktor lain yang tidak dapat dijelaskan. Fisik adalah bakat alami, kedewasaan dan pemahaman adalah hadiah bawaan. King Sui kembali ke Imperial Cuisine Hall. Tidak banyak perubahan yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini, semuanya berjalan lancar. Sesekali, dia akan mendengar beberapa cerita yang muncul secara acak tentang Imperial Cuisine Hall. Terkadang, dia akan mendengar tentang kebaikan Imperial Cuisine Hall. Meskipun ada banyak orang yang dengan sengaja mencoreng nama Imperial Cuisine Hall, seperti sengaja menciptakan kesalahpahaman terhadap Imperial Cuisine Hall, King Sui tidak pernah membela dirinya maupun Imperial Cuisine Hall. Setiap orang memiliki skala di dalam hati mereka, jika skala itu tidak seimbang, itu hanya menunjukkan bahwa itu bukan dalam takdir mereka. Mereka yang biasa-biasa saja tidak akan menimbulkan kecemburuan. Tidak mungkin memuaskan semua orang. Memuaskan sebagian orang sudah sukses. King Sui mempersiapkan dirinya untuk mengunjungi Jade Fragrant Restaurant dan memberitahu Yu Sixuan tentang kepulangannya. Meskipun dia percaya bahwa jaringan informasi Jade Fragrant Restaurant sudah mengetahui hal ini, dia merasa bahwa dia harus pergi ke sana secara pribadi. Itu menunjukkan bahwa dia menghargai pihak lain. Sangat cepat, Yu Sixuan senang melihat King Sui. Kenapa aku punya perasaan bahwa kamu tidak ingin aku kembali? King Sui tertawa. Itu tidak benar. Anda kembali dengan tepat. Saya punya beberapa berita. Saya ingin tahu apakah Anda ingin mendengarnya. Yu Sixuan bertanya sambil tersenyum. AST 2007 pintu masuk tanah spiritual, berkumpul dari seluruh dunia. Aku punya berita di sini. Apakah Anda ingin mendengarnya? Tanya Yu Sixuan, main-main. Tentu saja, saya ingin mendengarkan, jawab King Sui. King Sui tahu bahwa berita yang dirujuk oleh Yu Sixuan sangat berharga. Kalau tidak, dia tidak akan menganggapnya serius. Apakah kamu mengetahui domain es utara, yang terletak tepat di barat laut kota Gritsang? Daerah itu dipenuhi dengan energi spiritual, tetapi tanpa vena spiritual atau mata air spiritual. Ada pintu masuk energi di sana yang hanya bisa dimasuki sekali setiap 1000 tahun. Energi spiritual di dalam sangat kental. Seluruh energi spiritual dari domain es utara mungkin berasal dari dalam pintu masuk energi. Yu Sixuan berkata sambil tersenyum. Pintu masuk energi. King Sui memahami situasinya. Area itu adalah dimensi unik yang disegel, mirip dengan formasi teleportasi dengan hanya satu jalur menuju satu lokasi. Meskipun Anda mungkin dapat mencapai lokasi yang sama persis jika Anda bepergian ke sana dengan cara biasa, Anda harus terlebih dahulu mengetahui di mana posisi tempat itu. Plus, di tengah perjalanan, mungkin ada penghalang jalan. Di sisi lain, dengan penggunaan pintu masuk energi, perjalanan akan aman dan cepat. King Sui telah pergi ke lokasi yang serupa, seperti Tanah Suci Panacea atau tempat di mana ia mendapatkan warisan Dewa Pertempuran Emas dan perangkat Dewa-Dewi Tantai Lingyan. King Sui tahu bahwa lokasi ini adalah harta karun. Jika ada yang ditemukan di wilayah es utara, King Sui pasti akan pergi. King Sui berbalik ke arah Yu Sixuan dan bertanya, apakah beritanya akurat? Akurat, tetapi berita ini diketahui oleh banyak kekuatan. Tidak pasti apakah akan ada ruang bagi kita untuk masuk. Kata Yu Sixuan. Ruang apa? King Sui kesal. Tampaknya tempat ini berbeda dari tempat lain yang pernah dia masuki sebelumnya. Tempat ini hanya buka sekali setiap 1000 tahun. Dari apa yang saya dengar, pertama kali pintu masuk dibuka, hanya memungkinkan 50 orang untuk masuk. Energi di dalam pintu masuk kemudian akan mencapai puncaknya setelah sebulan.
Setelah itu, pintu masuk akan terbuka untuk kedua kalinya. Bagi mereka yang berada di dalam, mereka bisa pergi. Pada pembukaan kedua, orang-orang di luar tidak boleh masuk. Tentu saja, ada orang yang terburu-buru masuk, tetapi mereka akan terjebak di dalam selama ribuan tahun. Yu Xixuan menjelaskan dengan nada serius. King Sui tahu apa yang dikatakan Yu Xixuan pasti akurat. Meskipun dia tidak yakin tentang sumber informasinya. Informasi ini pasti telah diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Pengetahuan yang diwarisi selama ribuan tahun bukanlah hal yang aneh di dalam klan kuno di sini. King Sui tahu bahwa akan ada cukup banyak orang yang akan pergi, mengingat pintu masuk hanya dibuka setiap 1000 tahun sekali. Ini adalah wilayah es utara dan King Sui tidak takut pada siapapun di sini. Namun, mungkin ada beberapa orang dari daerah lain, seperti orang-orang dari dunia 9 benua. Meskipun masih belum pasti apakah orang-orang dari dunia 9 benua akan ambil bagian dalam kesempatan ini, kecerobohan tidak bisa dimaafkan. Diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang situasinya. Apakah kamu tahu harta apa yang ada di dalamnya? Haruskah kita bertarung untuk mereka? King Sui tertawa ketika dia bertanya. Tentu saja, akan ada banyak barang bagus di dalamnya. Ini adalah tanah roh. Akan ada rumput roh, obat roh, binatang spiritual, dan harta alam lainnya. Itu akan menjadi kebetulan, tetapi akan ada kemungkinan dimakan oleh binatang spiritual. Petik 2. King Sui tahu Yu Xixuan tidak bercanda. Hal semacam ini bukanlah masalah untuk diolok-olok. Itu terlalu nyata dan terlalu normal. Ketika saatnya tiba, kami akan mencoba. Yu Xixuan berkata dengan sedikit ragu. Kita harus pergi, tapi aku akan pergi sendiri. Lain kali, ketika tidak ada bahaya, aku akan membawamu. King Sui berkata sambil tertawa. Lain kali, itu akan menjadi ribuan tahun pada saat itu. Pertanyaannya adalah apakah kita akan tetap hidup? Kapan pintu masuk energi akan dibuka? King Sui bertanya. Dia senang mengetahui bahwa Yu Xixuan akan pergi. 3 hari dari sekarang, pada siang hari. Bagus. Mari kita buat beberapa persiapan, lalu kita akan bergegas bersama. Petik 2. Waktu 3 hari berlalu dengan cepat, King Sui dan Yu Xixuan sedang dalam perjalanan ke area pintu masuk energi. Meskipun masih ada waktu sebelum tengah hari, mereka sudah pergi ke dekat pintu masuk untuk membiasakan diri dengan geografi. Bahkan jika mereka bergegas sekarang, mereka akan memiliki banyak waktu luang. Menjelang subuh, matahari terbit dari timur. 1000 aliran cahaya bersinar di tanah dan pemandangan yang menakjubkan bisa dilihat. Ini adalah area efek yang tidak bisa dilihat di kehidupan King Sui sebelumnya. Langit lebih tinggi, bumi lebih luas, jarak pandang orang-orang lebih jauh. Kekuatan para ahli di dunia ini setidaknya 2 kali lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Menimbang bahwa mereka semua adalah seniman bela diri di sini, itu bahkan lebih ajaib. Pintu masuk energi terletak di lembah besar. Banyak orang telah berkumpul di sini, tanah benar-benar tertutup oleh mereka. Udara dipenuhi dengan aroma rumput, dengan sinar matahari yang menyinari, rumput tampak bergerak mengikuti angin. Hanya ada beberapa pohon di sini, banyak di antaranya tidak tinggi. Pada saat ini, sekelompok pria akan berkumpul. Ada yang minum anggur, ada yang minum teh. Meskipun semua orang terlihat santai, setelah memperhatikan lebih dekat, siapapun dapat memperhatikan bahwa tidak ada dari mereka yang hanya bermalas-malasan. King Sui telah berpikir untuk mengizinkan Kaisar Barbar dan geng untuk datang, tetapi kemudian dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Daerah ini sudah menjadi perbatasan dunia 9 benua. Pembukaan tanah spiritual akan menarik banyak seniman bela diri yang tangguh dan bahayanya juga akan lebih besar. King Sui percaya bahwa dia bisa melarikan diri tanpa masalah. Mengingat kekuatan Yu Xixuan, dia jauh lebih tangguh daripada Kaisar Barbar dan lainnya. Oleh karena itu, King Sui tidak berencana untuk menghentikan Yu Xixuan pergi. Di kota Gritsang, tidak banyak orang yang lebih kuat dari Yu Xixuan. King Sui dan Yu Xixuan menemukan area yang tenang untuk beristirahat. Ada beberapa waktu sebelum pintu masuk energi dibuka. Daerah ini adalah bagian dari domain es utara. King Sui dapat melihat klan Sang, klan Lang, klan Qiao, dan istana abadi dunia bawah utara, meskipun King Sui tidak dapat melihat Luan Luan atau Bei Mingsui. King Sui, area ini berada di dalam wilayah es utara dan banyak klan besar tinggal di dalam kotanya. Setiap kota memiliki kekuatan yang tangguh. Namun, banyak dari mereka bukan penduduk asli domain es utara. Kita tidak akan pernah tahu apakah mereka berasal dari dunia 9 benua atau tidak. Kita harus berhati-hati. Yu Xixuan berkata sambil mengamati sekeliling mereka. Aku akan. Oh, bukankah itu istana abadi matahari besar? Yu Xixuan berseru kaget.
King Sui mengikuti garis pandang Yu Sixuan dan melirik ke arah orang-orang di sekitar mereka. Kelompok yang mereka lihat memiliki beberapa lusin orang. King Sui bisa merasakan fluktuasi Qi yang hebat, beberapa dari mereka memancarkan aura agresif. King Sui tidak punya cukup waktu untuk mengatakan sesuatu sebelum Yu Sixuan berseru dengan heran, orang-orang dari Istana Bulan Cerah ada di sini. Dengan Istana Abadi Matahari Besar berada di sini, tentu saja Istana Bulan Cerah akan muncul. Petik 2. King Sui melihat sekelompok orang mengenakan pakaian merah dan putih. Kebanyakan dari mereka adalah pria, tetapi masing-masing dari mereka memikat dan lebih feminin daripada wanita. Ini hanya perasaan King Sui, dan dia tidak yakin mengapa dia merasa seperti itu. Apakah kamu merasa mereka cantik? Ini karena teknik seni bela diri mereka. Ini memang sangat kuat. Meskipun rumor mengatakan bahwa jika seorang pria berlatih seni Istana Bulan Cerah, mereka akan melupakan kemampuan untuk menikah dan memiliki anak. Namun, alasannya tidak jelas. Yu Sixuan tertawa ketika dia berbicara dengan King Sui. King Sui tertawa karena malu. Dia tahu bahwa Yu Sixuan tahu alasannya. King Sui merasa bahwa Istana Bulan Cerah memiliki teknik kultivasi, yang mirip dengan yang dibuat oleh seorang kasim tua bernama Sunflower Scripture. Apakah orang-orang itu dianggap sebagai penduduk dunia 9 benua sejati? Tanya King Sui. Mereka bisa dianggap seperti itu. Cepat, pintu masuk energi akan segera dibuka. Iya, itu benar-benar terbuka. Kerumunan menjadi gelisah, tetapi King Sui tidak terburu-buru. Dia berdiri di sebelah Yu Sixuan karena orang-orang di sekitar mereka semua berdiri. Semua orang menatap pintu masuk yang tertutup kabut tebal. Tidak mungkin untuk melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Hei, kamu melihat anak yang menyelamatkan Tianhe Renmo tempo hari. Dialog itu sampai ke telinga King Sui. King Sui berbalik untuk melihat ke arah dari mana suara itu berasal. AST 2008 Pertempuran untuk Kursi, Bei Mingsue. Lihat anak nakal itu. Apakah dia bocah yang menyelamatkan Tianhe Renmo tempo hari? Petik 2. Sebuah suara masuk ke telinga King Sui. King Sui mengikuti suara itu dan melihat ke suatu arah. Orang yang berbicara adalah seorang pria muda, seorang pria yang tampak sangat muda. Saat dia berbicara, dia juga menunjuk ke King Sui. Dia memang terlihat seperti dia. Apakah Anda pikir kita harus bergerak di sini atau hanya berurusan dengannya begitu dia ada di dalam? Itu adalah pria lain yang tampak semuda yang sebelumnya, tetapi suaranya terdengar sangat dewasa dan menarik. Dia juga tampak cukup agresif, menambahkan sedikit keanggunan pada penampilannya secara keseluruhan. Pria itu memiliki wajah yang sangat tampan. Seiring dengan penampilannya yang sopan, ada aura berani dan kuat di sekelilingnya yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. King Sui, sepertinya mereka mencoba berkelahi denganmu. Yu Sixuan tersenyum dan berkata. Dia tidak terlihat gugup sama sekali. King Sui tidak mengenal mereka, tetapi dari cara mereka berbicara, dia kurang lebih bisa mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang dari klan Sikeng. Selanjutnya, King Sui juga melihat pria yang sangat tampan itu, berpikir bahwa dia adalah Sikeng Yeyang. Salah satu teman saya pernah bertengkar dengan mereka. 2 hari yang lalu, saya kebetulan melihat mereka mengejar teman saya dalam upaya untuk membunuhnya. Jadi, saya membawa teman saya dan pergi bersama. King Sui menjelaskan secara singkat tentang apa yang terjadi. Seseorang sudah masuk. Ayo masuk dulu. Dapatkan diri Anda tempat duduk. Kita akan berurusan dengan bocah ini nanti. Akan sulit baginya untuk melarikan diri begitu dia masuk ke dalam. Remaja dari sebelumnya mengungkapkan senyum suram. King Sui tidak mengatakan apa-apa, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia sudah memikirkan apakah dia harus meninggalkan tuan muda dari klan Sikeng di tanah spiritual atau tidak. King Sui, ayo masuk. Yu Sixuan tersenyum dan berkata. King Sui mengangguk. Sekarang, hampir setengah dari kerumunan sudah masuk, semuanya ahli. Sebenarnya, tidak perlu terburu-buru, bahkan di dalam tanah spiritual, pintu masuknya semua dibuat dari pertempuran sengit antara para pesaing. Baik King Sui dan Yu Sixuan muncul di dalam tanah spiritual. Sambil melihat pemandangan dan merasakan ki spiritual yang melimpah di udara, mereka merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Tanah di sini hampir sama dengan yang di luar. Ada juga sebuah lembah besar di sini. Namun, yang di sini bahkan lebih besar dan vegetasi di sini lebih bervariasi. King Sui, mari kita lihat pintu masuk energi kedua. Saya pikir semua orang ada di sana saat ini, kata Yu Sixuan. King Sui mengikuti Yu Sixuan dan yang lainnya, mereka keluar dari lembah. Mereka berjalan ke depan di mana semua orang berada. Tempat ini memiliki patung batu yang sangat besar, patung batu itu tingginya hampir 1000 meter.
Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia bayangkan di kehidupan sebelumnya. Lebih penting lagi, patung batu itu tampak begitu nyata seolah-olah bisa hidup kapan saja. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya siapa orang yang mengukir patung itu. Legenda mengatakan bahwa pintu masuk tanah spiritual kedua terhubung ke sebuah rumah besar dan ada banyak senjata yang sangat bagus di dalamnya. Sayangnya, karena kekuatan misterius yang bekerja di dalam rumah, setiap orang hanya diizinkan untuk mengambil satu barang dari mansion. Selanjutnya, begitu mereka mengambilnya, itu akan secara otomatis menjadi milik mereka dan mereka akan segera menghilang dari tempat itu. Karena betapa anehnya dunia ini, King Sui tidak lagi terkejut dengan hal-hal seperti itu. Apa yang mungkin lebih konyol daripada dia datang ke dunia ini? Dengan demikian, tidak banyak hal yang bisa mengejutkannya lagi. Patung batu ini dikenal oleh yang lain sebagai patung surgawi spiritual besar. Peron di bawahnya adalah jalan yang harus ditempuh untuk menuju ke istana harta karun. Selain berburu harta karun, tujuan lain datang ke tempat ini adalah untuk memasuki istana harta karun patung surgawi spiritual besar untuk mendapatkan harta karun. Sebenarnya, ini lebih berkaitan dengan keberuntungan seseorang. Beberapa orang masuk ke dalam dan mendapatkan harta yang tidak dapat mereka gunakan. Yu Xixuan menunjuk ke arah platform di sekitar patung dewa dan menjelaskan kepada King Sui. Masing-masing platform memiliki panjang dan lebar sekitar 30 meter. Ada beberapa mantra misterius yang tertulis di atasnya. Penampilan mereka agak sederhana namun tetap suci. Tekanan samar bisa dirasakan memancar darinya, memberi orang sensasi menindas yang konstan. Saat ini, semua orang berdiri di depan platform. Masing-masing platform memiliki batas waktu. Dengan kata lain, begitu seseorang berdiri di peron lebih dari 1 jam, tidak ada lagi yang bisa naik ke peron yang tepat lagi. Jika platform memiliki 2 orang yang berdiri di atasnya, setelah waktunya habis, tidak satu pun dari mereka akan dipindahkan ke istana harta karun. Mereka berdua akan didiskualifikasi. Ada juga aturan untuk para prajurit yang datang ke sini. Pemenangnya bisa memutuskan. Siapapun yang bisa mengalahkan raja akan mendapatkan hak untuk berdiri di atas mimbar. Orang yang berdiri di peron harus siap menghadapi tantangan apapun yang datang kepadanya. Jika tidak ada yang menantangnya, begitu dia berada di peron, orang tersebut harus memanggil 3 kali untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertarik dengan peronnya. Setelah itu selesai, dan tetap saja, tidak ada yang naik ke atas panggung, tidak ada tantangan lebih lanjut yang akan diterima. Itu adalah aturannya. Tidak ada banyak perbedaan di lokasi masing-masing platform. Mereka tersebar di sekitar patung surgawi spiritual besar. Tempat itu semakin lama semakin ramai. Hampir semua orang yang datang sudah ada di sini. Tiba-tiba, seseorang muncul di peron. Dia adalah pria besar dan berotot. Pria ini seharusnya berusia parubaya. Aura yang memancar dari tubuhnya seperti matahari yang ganas. Dia mencengkeram tinjunya erat-erat dan berteriak ke sekeliling, "Lei Bao dari Istana Abadi Matahari Besar. Hari ini, saya mengumpulkan keberanian saya untuk berdiri di platform ini. Siapapun yang merasa bahwa saya tidak cocok untuk berdiri di platform ini, jangan ragu untuk menantang saya." The Great Sun Immortal Palace memiliki reputasi yang sangat kuat. Orang-orang ini berasal dari tanah penyempurnaan Scarlet. Mereka masing-masing memiliki kultivasi yang menakutkan dan termasuk dalam keberadaan dari dunia 9 benua yang sebenarnya. Pria itu melihat sekelilingnya dan ketika tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, dia menunjukkan senyum tipis. Dia memanggil 3 kali berturut-turut, tetapi tidak ada yang menanggapinya. Great Sun Immortal Palace menurunkan sebuah platform. Setelah itu, seorang pria berpakaian putih muncul di peron. Sama seperti orang sebelumnya, dia memanggil orang-orang di sekitarnya, "Kubai dari Istana Bulan Cerah." Orang ini tampak halus dan tampan. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan tetap tidak bergerak saat dia berdiri di sana. Meskipun memanggil 3 kali, belum ada yang muncul. Bright Moon Palace adalah eksistensi yang setara dengan Great Sun Immortal Palace. Sebelum ini, tidak ada yang naik ke atas panggung. Jika mereka melakukannya sekarang, itu berarti mereka melewati Bright Moon Palace, pesan bahwa mereka lebih rendah dari Great Sun Immortal Palace. Dengan cara ini, jika lawan tidak berhasil mengalahkan orang dari Istana Bulan Cerah, kemungkinan besar dia akan dibantai oleh orang di peron. Istana Bulan Cerah juga berhasil menjatuhkan satu platform dengan sangat cepat. Setelah itu, orang lain muncul di platform ketiga. King Sui tercengang ketika dia melihat siapa itu. Menjadi Sui. Seperti biasa, dia mengenakan gaun berwarna merah darah yang memanjang hingga ke lantai. Wajahnya yang pucat dan menawan selembut wajah bayi. Dia memiliki hidung yang panjang dan halus. Rambut hitamnya tergerai di belakangnya, matanya yang dalam namun tenang mengungkapkan kebijaksanaan di dalamnya,
tetapi pada saat yang sama juga terlihat agak dingin karena melepaskan pesona yang tidak biasa. Ini mungkin tampak dingin tetapi masih mempertahankan aura memikat. Bentuk matanya agak panjang dan sempit. Ketika dia menyipitkan mata, dia akan memancarkan ketenangan bermartabat yang tak ada habisnya di sekelilingnya. Orang-orang di sekitar tidak berani melakukan kontak langsung dengan matanya. Dia memiliki sosok yang sangat tinggi yang hampir setara dengan King Sui. Tubuhnya yang ramping bersama dengan kakinya yang panjang, sangat proporsional. Khususnya di pinggangnya yang kecil dan sempit, ada pita merah yang melilitnya, mengencangkannya dan memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah. Dia mengenakan jubah hitam di belakangnya yang tergantung sampai ke lantai. Itu membuat seluruh orangnya terlihat mulia dan dipenuhi dengan temperamen dingin, memberi orang perasaan bahwa dia tidak terjangkau. Wow, wanita paling cantik di kota salju utara. Tidak, dia seharusnya menjadi wanita paling cantik di seluruh wilayah es utara. Dia adalah penguasa istana dari Istana Abadi Dunia Bawah Utara. Dia memiliki kekuatan yang tak terukur. Menurut beberapa rumor, bahkan dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan menakutkan yang mendukungnya dari belakang. Wanita ini terlihat terlalu cantik dan elegan. Dia akan terlalu banyak untuk ditangani oleh pria biasa. King Sui melihat ke arah di mana Istana Abadi Dunia Bawah Utara berada dan tidak melihat sosok Luan-Luan. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa lega karenanya. Pada saat yang sama, dia juga mulai mengembangkan perasaan yang baik terhadap Bei Mingxue. Tidak diketahui apakah itu karena kecantikannya, atau karena sesuatu yang lain. Bei Mingxue sudah mengatakannya 2 kali, tetapi seperti sebelumnya, tidak ada yang naik ke peron. Sebenarnya, Istana Dunia Bawah Utara adalah kekuatan dengan kekuatan yang layak, tetapi dibandingkan dengan Istana Abadi Matahari Besar dan Istana Bulan Cerah, ada sedikit jarak di antara mereka. Pada saat Bei Mingxue memanggil untuk ketiga kalinya, sebuah suara datang. Saya ingin menantang Suster Sue untuk berkelahi. Begitu suara itu turun, sosok elegan muncul di platform tempat Bei Mingxue berada. Itu adalah wanita yang sangat menarik dan muda. Dia terlihat sangat menawan dan memiliki tubuh yang seperti karya setan. Dia sangat Ada perbedaan besar antara tinggi badannya dan tinggi Bei Mingxue. King Sui di lantai bawah menatap wanita yang baru saja naik. Jika dia benar-benar harus membandingkan keduanya, selain pesona mereka, dia lebih unggul dari Bei Mingxue dalam hampir semua hal. Namun, wanita memikat ini tidak diragukan lagi satu di antara 1000 wanita cantik.